Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nugroho dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 14. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemberontakan APRA. Yang pertama yaitu pengertian APRA. APRA atau singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil adalah milisi dan tentara swastra pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Didirikan oleh mantan Kapten Kenil Raymond Westerling, yaitu pada tanggal 9 Januari 1949. Ini merupakan foto dari pendiri APRA, yaitu Kapten Kenil Raymond Westerling. Latar belakang terjadinya pemberontakan APRA yaitu: pertama, APRIS yang terdiri dari TNI dan Kenil. APRIS yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. APRIS sendiri memiliki anggota yang terdiri atas gabungan tentara Kenil Belanda dan TNI. Sebenarnya keadaan tersebut cukup membuat mereka kesulitan, sebab diantaranya Kenil dengan TNI pernah berseteru. Oleh karena itu lahirlah kaum reaksioner dalam jumlah yang cukup banyak. Mereka adalah elemen-elemen APRIS yang cenderung mendukung federalisme bangsa Indonesia atau kurang suka dengan TNI dan NKRI. Mereka secara sukarela bergabung dengan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang kemudian juga turut serta dalam pemberontakan APRA. Yang kedua yaitu hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada tahun 1949. Konferensi ini menghasilkan gagasan yang cukup menghebohkan, yaitu adanya rencana akan dibubarkannya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Menindaklanjuti berita ini, Raymond Westerling bekerjasama dengan Sultan Hamid II untuk mendirikan APRA guna melakukan perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sultan Hamid II sendiri lebih berpihak kepada aliran negara federal Republik Indonesia Serikat sehingga tidak mengkehendaki hilangnya Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan APRA tersebut sebagai usaha untuk mempertahankan keberadaan negara Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu kepentingan kolonialisme Belanda. Pihak Belanda berniat untuk mengeksploitasi sumber daya di Indonesia. Pihak Belanda tahu bahwa akan sangat sulit mengintervensi secara ekonomi jika Indonesia sudah bersatu menjadi NKRI. Oleh karena itu, Belanda perlu menimbulkan kerusuhan di NKRI dan mempertahankan Republik Indonesia Serikat. Tindakan APRA merupakan sikap mendukung bangsa Belanda dalam melancarkan aksi penjajahan mereka. Yang keempat yaitu ultimatum Westerling. Raymond Westerling yang merupakan pimpinan APRA memberikan sebuah ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia. Pihaknya menginginkan untuk memegang penuh kekuasaan militer di daerah Pasundan dan pasukan APRA dijadikan sebagai pasukan yang berstatus resmi. Akan tetapi karena permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak pemerintah, maka anggota merencanakan perampasan kekuasaan melalui pemberontakan APRA. Kronologi pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA terjadi di Bandung dan Jakarta. Tujuan pemberontakan APRA diantaranya yaitu: 1. Mempertahankan negara RIS. Berbagai perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda selalu menghasilkan keputusan yang merugikan pihak Indonesia. Namun justru pihak Belanda yang melanggar keputusan dalam perundingan dengan melakukan penyerangan berupa agresi militer 1 dan 2. Setelah adanya pelanggaran perjanjian ini, kedua pihak kembali dipertemukan dengan perundingan KMB. APRA mengakui bahwa keberadaannya merupakan bagian dari negara Indonesia Federal. Itulah mengapa APRA dapat masuk wilayah Indonesia dan berhasil menundukkan satu di antara beberapa negara bagian pada saat itu. Setelah itu, barulah mereka melancarkan aksinya untuk membuat Indonesia kembali terpecah belah dan kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Yang kedua yaitu mengganggu proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Salah satu pihak yang mengupayakan kegagalan kedaulatan Republik Indonesia yaitu Panglima Tertinggi dari tentara Belanda, yaitu Legend Sudirman Panjaitan. Namun pada akhirnya kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh Belanda tepatnya di tanggal 27 Desember 1949. Ini merupakan foto Letnan Bormann van Frieden.
Yang ketiga yaitu mempertahankan eksistensi tentara APRA sebagai tentara di Pasundan. Orang-orang yang tergabung dalam APRA merupakan mereka yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi angkatan pasukan Republik Indonesia Serikat. Itulah mengapa pasukan APRA berusaha supaya Indonesia tetap berbentuk negara federal, sehingga keberadaan mereka tetap dapat dipertahankan sebagai angkatan perang. Salah satu hal yang dilakukan APRA yaitu melakukan penyerangan kepada Divisi Siliwangi pada Januari 1950, di mana tujuan utama yang ingin dicapai yaitu agar APRA menjadi tentara di Pasundan. Pemberontakan APRA di Bandung yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Pemberontakan APRA di Bandung ini dipimpin oleh dua inspektur polisi Belanda, yaitu Van Biglen dan Van der Meul, dengan 800 pasukan dan 300 pasukan diantaranya adalah mantan pasukan Kenil. Pihak pemberontak berhasil menduduki markas anggota divisi Siliwangi. Penyelesaian pemberontakan APRA di Bandung. Pertama, pemerintah melakukan penekanan dan serangan balik terhadap pimpinan pasukan Belanda. Kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta memerintahkan beberapa pasukan yang ada di bawah kendali pemerintah Indonesia untuk ke Bandung. Dan yang ketiga yaitu pasukan pemberontak APRA dikejar oleh banyak pasukan yang terdiri dari rakyat pribumi dan APRIS, di mana pasukan pemberontak APRA terpukul mundur. Atas terjadinya pemberontakan APRA di Bandung ini, sebanyak 79 pasukan APRA meninggal. Pemberontakan APRA di Jakarta. Pemberontakan APRA di Jakarta ini terdapat pengkhianat, yaitu Sultan Hamid II, di mana apabila APRA berhasil menjalankan pemberontakan, maka dia akan mendapat jabatan Menteri Pertahanan. Ini merupakan foto Sultan Hamid II. Penyelesaian pemberontakan APRA di Jakarta yaitu rencana APRA yang gagal karena aksi yang dilakukan pasukan APRA berhasil dipatahkan oleh rakyat pribumi, APRIS, dan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Sekian video dari saya tentang pemberontakan APRA. Terima kasih.